Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Arpi Channel. Senang sekali masih bisa nyapa dan share kegiatan budgeting aku kembali ke teman-teman semua. Berhubung kemarin aku udah evaluasi budgeting untuk bulan Agustus dan sekarang udah memasuki bulan baru, bulan September, waktunya untuk budgeting kembali. Alhamdulillah setelah melewati bulan Agustus kemarin dan bisa melewatinya dengan baik, meskipun ada kebutuhan yang tidak terduga dan beberapa ada yang minus, tapi alhamdulillah masih bisa tercover dan masih ada sisa ya kemarin. Nah sekarang waktunya untuk mulai lagi budgeting untuk di bulan September. Bismillah, ini aku ada budget di bulan September itu di 5.420.000 ya teman-teman. Seperti biasa, yang pertama itu ada pengeluaran tidak tetap, itu meliputi kategori transport and food, belanja bulanan, gas dan galon, pegangan istri dan keamanan. Nah untuk transport and food itu seperti biasa ya, budgetnya itu 3 juta. Belanja bulanan itu aku tambahin, kemarin 370.000, sekarang di 400. Gas dan galon itu 100.000. Nah untuk pegangan istri itu 200.000, keamanan 10.000. Untuk per kategorinya itu masih tetap ya teman-teman, tidak ada perubahan, mau itu di pengeluaran tidak tetap ataupun di pengeluaran tetap ya teman-teman. Nah di sini tuh aku mau ngejelasin untuk transport and food itu dibagi menjadi 4 minggu ya teman-teman. Untuk 2 minggunya itu per minggunya 7 hari dan minggu ketiga dan keempat itu 8 hari per minggunya. Nah seperti biasa untuk transport and food itu aku ambil setengahnya dulu ya teman-teman. Yang pertama itu aku ambil untuk minggu pertama dan minggu kedua. Untuk minggu ketiga dan keempatnya nanti aku ambil lagi ya teman-teman. Nah ini aku lagi hitung total yang mau aku cash stuffing. Untuk yang pertama tadi transport and food itu aku cash stuffing dulu di 1.400.000. Belanja bulanan aku ambil untuk cash stuffing 300.000. Gas dan galon itu aku cash stuffing semua 100.000. Pegangan istri aku simpan di ATM aja ya teman-teman. Untuk keamanan itu aku budgetin di 10.000. Dan untuk pas suami itu udah ada uang pegangannya sendiri ya teman-teman. Jadi sebelum dikirim ke rekening aku, pas suami udah misahin untuk pegangan dia, jadi bukan berarti nggak dikasih pegangan ya teman-teman. Oke lanjut, untuk pengeluaran tetap itu ada kontrakan 610.000, listrik 100.000, internet 300.000, servis ada 100.000, kesehatan 100.000 dan sinking fund 300.000, dan juga ada dana darurat di 200.000 ya teman-teman. Dan ini dia total budget yang akan aku stuffing di dompet bulanan aku. Oh iya, untuk pengeluaran tetap di kategori listrik dan internet itu aku nggak stuffing ya teman-teman, karena itu aku belinya via online, jadi aku simpen di ATM aja. Nah ini dia uang yang aku akan cash stuffing. Untuk totalnya kan ada di 3.120.000 ya teman-teman, tapi kemarin aku ambil di 3,5 juta. Jadi kemungkinan ini uangnya lebih, makanya ini aku mau hitung dulu. Terus tadi tuh ada uang 80.000 ya teman-teman, jadi yang 20.000 nya itu sudah aku masukin untuk tabungan emas, jadi sisanya tinggal 80.000 gitu. Nah ini aku tuh lagi ngitung uangnya, cuman lama banget ya teman-teman, karena ini uangnya tuh masih bagus-bagus banget, masih jeger-jeger, jadi kayak nempel-nempel gitu, ngikut nempel ke temennya, gak mau ketinggalan, masya Allah. Jadi ini aku percepat aja lah ya. Dan seperti biasa biar cepet dan gak kepanjangan durasinya, dan biar teman-teman juga gak bosan dengerin ocehan aku. Oh iya, by the way teman-teman, nontonin video aku sambil ngapain nih? Selamat beraktivitas dan semangat terus menjalani hari-harinya. Oke lanjut, ini aku udah selesai hitung uangnya dan itu ada sisa ya teman-teman. Mungkin nanti aku pergunakan untuk tambahan transport and food di minggu ketiga. Nanti aku tinggal ambil sisanya aja di ATM.
Jadi ini aku simpan dulu aja ya uangnya, baru nanti kita lanjut untuk cash stuffing. Oke, ini uangnya udah aman, waktunya untuk cash stuffing bulan September. Nah, ini dia dompet bulanan aku. Ini aku buka dulu. Yang pertama itu aku mau isi untuk belanja bulanan. Itu aku budgetin di 200.000. Terus untuk 100.000-nya lagi itu aku budgetin untuk beras ya teman-teman. Tapi ini aku satuin dulu aja ya teman-teman di pos belanja bulanan. Terus lanjut, ini aku mau isi untuk transportnya Pak suami di minggu pertama itu 700.000, karena untuk minggu pertama dan kedua itu aku budgetin di 700.000 ya teman-teman, dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Jadi perharinya itu 100.000 gitu. Nah, ini sebetulnya untuk hari pertama itu sudah terpakai ya teman-teman untuk kerja Pak suami di hari itu. Jadi untuk minggu pertama itu sisanya tinggal 600.000, makanya tadi aku kembaliin lagi uang 100.000-nya. Dan ini aku masukin dulu ke pos minggu pertama di transport and food. Lanjut ke pos minggu kedua, ini aku budgetin di 700.000 ya teman-teman. Terus untuk minggu ketiga dan keempat itu aku kosongin dulu karena uang cashnya belum diambil. Nanti diambilnya setelah minggu kedua sudah selesai teman-teman, sudah terpakai. Terus ini aku mau isi untuk budget kontrakan itu di 610.000. Nah, ini karena gak ada receh aku masukin dulu yang 600.000-nya. Untuk 20.000-nya aku mau tuker dulu ke nominal 10.000-an gitu. Nah, ini sebelum lanjut aku cari dulu untuk nominal 10.000-annya yang mau aku tukerin. Nah, ini aku mau tuker di budget welcome ya teman-teman, ada nominal 10.000-an, jadi aku tukerin dulu. Nah, setelah aku tuker baru deh nanti aku masukin lagi yang nominal 10.000-annya di budget kontrakan 10.000, dan untuk 10.000-nya lagi itu untuk budget keamanan gitu. Nah, ini aku masukin dulu untuk uang 10.000-nya. Lanjut, ini aku mau isi pos budget gas dan galon, itu aku budgetin 100.000 ya teman-teman. Terus ini ada iuran itu untuk keamanan 10.000. Jadi aku nggak budgetin lagi di 20.000 ya teman-teman, aku budgetin aja di 10.000. Next, ini aku mau isi untuk service ya teman-teman, budget service. Ini aku isi cash aja 100.000. Nah, ini dia aku masukin dulu. Oke, ini untuk di dompet bulanan aku udah selesai ya teman-teman, sudah terisi semua. Cuman ini aku mau cek lagi, takutnya ada yang terlewat. Dan setelah aku cek, alhamdulillah ini sudah terisi semua ya teman-teman. Lanjut ke binder saving and sinking fund. Yang pertama aku mau isi untuk Idul Fitri atau Lebaran di 2026. Itu nominalnya 150.000 ya teman-teman per bulannya, tapi insya Allah kalau misalkan ada rezeki lebih ya ditambahin gitu. Nah, ini aku mau ambil dulu uangnya. Ini dikarenakan gak ada uang nominal 50.000-an, jadi aku ambil 200.000 ya teman-teman, nanti kembalian 50.000 karena kebetulan di pos lebaran itu ada uang nominal 50.000-an ya teman-teman. Nah, ini aku masukin dulu uangnya yang tadi itu udah aku kembaliin ya teman-teman 50.000-nya. Nah, sebelum lanjut ini aku mau catat dulu untuk budget yang masuk di bulan September, karena ini aku isinya per bulan gitu ya teman-teman untuk saving and sinking fund. Tapi meskipun nanti misalkan ada tambahan di pertengahan bulan ya tinggal dicatat aja ya teman-teman gitu. Oke, ini udah selesai aku catat ya teman-teman, itu totalnya sudah ada 900.000 untuk lebaran, alhamdulillah. Lanjut, ini aku mau isi
pajak kendaraan motor itu aku ada 2 ya teman-teman. Jadi ini aku masih terus isi untuk pajak kendaraan, dan aku catat juga ya teman-teman. Nanti kalau misalkan ada sisa ya untuk tambahan bayar pajak kendaraan di tahun berikutnya gitu. Terus ini lanjut, aku mau isi budget untuk liburan ya teman-teman. Itu aku budgetin di 100.000, dan kemungkinan untuk budget liburan ini aku pakai untuk nanti kalau misalkan liburan panjang ya teman-teman, kayak liburan tahun baru ataupun liburan saat setelah Idul Fitri gitu. Karena kayaknya lumayan menguras dompet ya teman-teman kalau liburnya agak lama gitu. Tapi ya mudah-mudahan gitu nggak terpakai, dan kalaupun terpakai nggak sampai habis gitu. Karena aku dan Pak suami itu kadang suka healing, jalan-jalan berdua gitu ya teman-teman, ya biar nggak begitu boncos gitu ya teman-teman kalau ada libur panjang gitu. Oke, tadi untuk liburan sudah terisi. Sekarang lanjut untuk budget kesehatan ya teman-teman. Aku budgetin di 100.000, dan ini sudah ada di 500.000 ya teman-teman untuk budget kesehatan. Oke, ini untuk budget kesehatan sudah terisi juga. Lanjut, nanti aku mau isi dana darurat ya teman-teman. Budgetnya itu 200.000, dan ini untuk house saving itu aku skip dulu ya teman-teman. Ini aku langsung isi untuk dana darurat 200.000. Dan sebetulnya untuk dana darurat ini aku targetkan di 5 jutaan ya teman-teman. Untuk saving pertama, nanti kalau misalkan sudah goals, aku saving lagi dana daruratnya itu sama di 5 jutaan juga gitu. Karena sebetulnya untuk dana darurat ini itu tabungan jangka panjang ya teman-teman. Untuk amit-amitnya kalau misalkan ada keadaan yang tidak diinginkan, jadi baru dana darurat ini akan aku gunakan gitu. Karena persiapan itu penting ya teman-teman, kalau bukan kita siapa lagi. Dan ya syukur-syukur kalau misalkan kita lagi susah dan butuh bantuan itu ada yang ngebantu gitu. Kalau nggak ada kan kita sendiri yang kebingungan gitu. Dan mumpung suami masih produktif untuk bekerja, jadi sebisa mungkin aku sebagai istri bisa lebih bijak dalam mengatur keuangan dan bisa menyisihkan untuk tabungan. Dan aku pun masih belajar kok untuk selalu mengkoreksi setiap pengeluaran yang ada di rumah tangga aku. Contohnya masih ada yang suka oper budget di beberapa pos gitu. Tapi ya nggak apa-apa, namanya juga kita berusaha ya teman-teman, terus belajar dan memperbaiki begitu. Ya malah jadi curcol deh. Nggak kerasa ini udah selesai teman-teman untuk budgeting dan cash stuffingnya. Sebetulnya aku masih harus cash stuffing untuk minggu pertama ya teman-teman, cuman karena durasinya sudah terlalu panjang kayaknya nanti aku post di video short atau enggak aku post di video selanjutnya gitu. Makasih ya buat teman-teman semua yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Jangan bosen-bosen, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.